Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus Bapa bersyukur kepadamu atas semua kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu, beribadah kepadamu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuduskan setiap pribadi kami Tuhan, layakkan kami untuk senantiasa datang ke dalam hadirat-Mu, agar setiap keadaan kami diubah menjadi kebaikan. Segala bentuk Bapak manifestasi kuasa kegelapan, intimidasi dari COVID-19 Tuhan yang terus menghambat pekerjaan orang-orang percaya hari-hari ini, kuasanya saat disempatkan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bila berkuasa di masa endemi Tuhan, Engkau terus memberikan Bapak hikmat, marifat, pewahyuan untuk setiap anak-anak Tuhan diberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini. Engkau menguasai atmosfer kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka berharap pada Tuhan dalam setiap ibadah mereka kepadamu. Engkau berkati. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan setiap pribadi kami untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya Putra bukan dalammu, Yesusku. Dia dari hatiku, selalu di setiap waktu. Dia tak pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan budi. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya Tuhan bukan dalammu, Yesusku. Dia dari hatiku, selalu di setiap waktu.
Engkau memberikan Bapa kuasa-Mu untuk mereka melalui setiap keadaan. Karena kami percaya Tuhanlah yang bertanggung jawab atas setiap keadaan-keadaan orang-orang percaya, sehingga Bapa setiap mereka diluputkan dari setiap keadaan yang mencelakakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Engkau Tuhan yang sangat pergaulan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami bergirang punya Allah yang penuh dengan kuasa, sehingga hati kami memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu senantiasa bersukacita dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa pada kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kau bekerja, tiada yang dapat hentikan. Walau bahkan bersalah, memakan hati yang menyembah, tetapi siang yang takkanlah membunuh rasa kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Oh, dahsyat kekuatan-Mu, tercurah atas-Mu. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Terima kasih Yesus. Marilah kau bekerja, tiada yang dapat hentikan. Walau bahkan bersalah, memakan hati yang menyembah, tapi siang yang takkanlah tunduk rasa kuasa-Mu. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tunduk rasa kekuatan-Mu, tercurah atas-Mu. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tunduk rasa kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tunduk rasa kekuatan-Mu, tercurah atas-Mu. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita tidak terkalahkan, amin. Dan ketika Dia memerintah dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, Dia memberikan kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di masa endemi, kami percaya kuasa-Mu makin besar menguasai kehidupan orang percaya. Mereka berjalan untuk melihat terang-Mu yang ajaib Tuhan, agar mereka tidak mengalami hal-hal yang jahat dalam kehidupan mereka. Setiap keadaan yang terjadi membuat mereka menjadi orang-orang yang berhati-hati dan berjaga-jaga, karena mereka akan menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapan lurus mengalir memasang roh jiwa dan tubuh kami, karena kami percaya ibadah mengandung janji yang besar. Bila kami mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, hidup kami pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami menyatakan diri tiada waktu, Bapa wajib hati
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu karena kami percaya dan kami memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu, firman-Mu adalah kekuatan-Mu yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Untuk itu urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi firman ini membawa kekuatan, membawa kesembuhan, pemulihan dan kelepasan bagi setiap kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita saat ini saya ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Amin. Judul renungan kita pada kesempatan ini, doakan pendetamu, doakan gembalamu. Saudara yang terkasih, di era digitalisasi ini, saudara, jemaat sangat mudah untuk memilih gereja mana dia ingin mendengarkan firman Tuhan, ataupun dari hamba Tuhan manakah dia mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir, di ayat yang ketiga tadi dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Benar saudara, sekarang kita memiliki kendali untuk memilih pendeta mana, hamba Tuhan mana, jenis khotbah seperti apa. Dan tentunya kita akan memilih hamba Tuhan atau pendeta atau pengkhotbah atau penginjil yang sesuai dengan keinginan kita. Dan seringkali kita menjadi subjektif ketika ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran dengan keras, dan kita mungkin tersinggung dan kita langsung mengganti, aku mau deh yang lucu-lucu, aku mau deh yang ini yang favorit. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya beri judul khotbah ini tadi yaitu doakan pendeta. Di balik hingar-bingar pelayanan digital, kita seringkali melupakan ada banyak keadaan hamba-hamba Tuhan di Indonesia ataupun di dunia ini. Bagaimana hamba-hamba Tuhan juga mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan ekonomi, baik di kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak, dan kehidupan suami istri. Bahkan saudara, hari-hari ini ada banyak hamba Tuhan juga berhati-hati ketika harus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui YouTube, melalui Instagram, melalui media-media sosial. Kenapa saudara? Karena apa yang disampaikan bisa saja menyinggung orang lain dan orang lain tidak suka, dan pada akhirnya apa yang disampaikan itu dianggap dalam tanda petik mungkin menghina, mencemarkan nama baik seseorang maupun golongan. Juga mungkin saudara dianggap sebagai penistaan kepercayaan atau penistaan agama. Maka saya mengajak setiap kita jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah kali ini untuk mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Apa yang harus kita doakan bagi hamba-hamba Tuhan? Yang pertama, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi yang pertama saudara, kita harus mendoakan hamba-hamba Tuhan agar mereka dapat melayani dengan berani, dapat memberitakan rahasia Injil dengan keberanian. Mengapa saudara? Karena kita memiliki batasan-batasan. Mungkin karena pluralisme, karena tadi ada undang-undang ITE, ada undang-undang penistaan agama, ada undang-undang pencemaran nama baik. Padahal kadang-kadang dalam memberitakan rahasia Injil ada hal-hal yang dalam tanda petik mungkin bersinggungan dengan seseorang, bersinggungan dengan lembaga. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, doakan gembalamu, doakan pendetamu, doakan hamba-hamba Tuhan agar mereka memiliki keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Bukan hanya sekedar khotbah-khotbah motivasi.
Yang kedua, saudara, apa yang harus kita doakan? Di dalam Kolose pasal 4 ayat 3 dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Yang kedua, kita berdoa, saudara, agar apa? Agar ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu terbuka itu banyak. Pintu hati orang-orang yang selama ini tertutup, pintu hati yang selama ini mengeraskan hati, dibukakan Tuhan. Atau mungkin daerah-daerah tertentu yang masih menutup pemberitaan Injil, biarlah kita berdoa agar hamba-hamba Tuhan diberikan keberanian dan Tuhan membukakan pintu bagi pemberitaan Injil. Sehingga ada banyak orang yang mengalami kasih Kristus, ada banyak orang yang mengalami anugerah, ada banyak orang yang mengalami keselamatan. Demikian juga di sini tadi, saudara, Paulus berdoa, meminta doa kepada jemaat-jemaat di Kolose agar pintu-pintu pertobatan dibukakan. Yang ketiga, saudara, di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Di sini dikatakan, saudara, Paulus minta agar apa, saudara? Agar firman yang telah ditabur bukan hanya ditabur di tanah yang berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri, tetapi firman itu beroleh kemajuan. Dan Paulus minta agar dia didoakan agar terlepas dari orang-orang jahat. Kita melihat, saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang tersandung dengan undang-undang ITE, tersandung dengan undang-undang pencemaran nama baik, dan pada akhirnya harus menghadapi, saudara, hukum yang ada di negeri kita ini. Dan tidak sedikit orang-orang percaya justru menambahi atau menimpali atau mungkin menghujat dan mencibir. Tetapi ini tugas kita untuk berdoa, saudara, agar apa? Agar hamba-hamba Tuhan ini, walaupun mereka ada di dalam pergumulan, mungkin mereka masih mengalami pergumulan dalam keluarga, mungkin sebagian dari hamba-hamba Tuhan anak-anaknya tidak bisa lanjut kuliah karena keterbatasan ekonomi akibat pandemi ini, atau mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami permasalahan-permasalahan dan mereka tetap harus melakukan amanat agung, mereka harus menghadapi tantangan dari pihak luar. Maka inilah waktunya kita orang-orang percaya untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan agar firman yang ditabur beroleh kemajuan dan hamba-hamba Tuhan itu mengalami kelepasan daripada orang-orang jahat atau orang-orang yang mencoba menjatuhkan. Sehingga, saudara, ketika seorang hamba Tuhan mengalami kejatuhan, ketika hamba Tuhan mengalami pergumulan, efeknya besar sekali, saudara. Ketika hamba Tuhan depresi, ketika hamba Tuhan mengalami stres karena tekanan-tekanan yang ada, maka itu pun akan mempengaruhi jemaat, akan mempengaruhi orang-orang percaya, akan mempengaruhi ritme pelayanan hamba Tuhan itu. Dan yang keempat, saudara, yang terakhir, apa yang harus kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-18 dikatakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik.
Artinya apa saudara? Kita berdoa agar hamba-hamba Tuhan itu memiliki kehidupan yang baik, memiliki hati nurani yang baik dalam menyampaikan firman Tuhan. Agar hamba-hamba Tuhan itu memiliki hati yang murni untuk memberitakan kebenaran. Karena Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang pertama ayat 15 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi di hari-hari ini kita dibanjiri dengan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Kita tinggal memilih, baik melalui YouTube, mungkin melalui TikTok, melalui media sosial yang lain. Kita memilih, bebas kita memilih kapan saja saudara. Tetapi apakah kita atau seberapa banyak kita berdoa bagi mereka? Biarlah melalui kebenaran firman ini, kita tidak hanya menerima khotbah yang menyenangkan hati kita. Kita tidak hanya merasa diberkati dengan khotbah-khotbah ini, tetapi kita mulai mengambil bagian saudara. Untuk apa? Untuk menjadi pendoa. Terkhususnya di tengah pandemi ini masih ada banyak mungkin tempat-tempat ibadah yang belum bisa beribadah atau belum maksimal melaksanakan ibadah. Jangan sampai saudara orang-orang percaya mulai suap-suap buku. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan juga mengalami hopeless karena keadaan yang ada. Tetapi hamba-hamba Tuhan tetap mengarahkan kehidupannya dengan hati nurani yang baik untuk setia terus melayani apapun keadaannya, apapun tantangannya. Bahkan mungkin harga yang harus dibayar cukup mahal, di mana dia tetap maju untuk melayani. Mungkin bertemu dengan orang-orang yang sakit dengan resiko bisa saja dia terkontaminasi oleh virus dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus bersahati saudara. Jadilah pendoa syafaat. Doakan pemimpin-pemimpinmu, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan gembala saudara agar mereka terus maju sampai pada akhirnya setiap hamba-hamba Tuhan sampai ke garis akhir. Dan ketika setelah menyampaikan firman, hamba-hamba Tuhan itu pun tidak ditolak oleh Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian saudara. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun kakiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah
kita siapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dari demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kakiku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan rakyatku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun kakiku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan rakyatku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap penginjil, bagi setiap orang-orang yang berjalan dalam misi, bagi setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, baik yang menyampaikan firman Tuhan di kota, di desa-desa, baik yang secara offline maupun online. Tuhan, berikan mereka keberanian untuk terus memberitakan rahasia Injil. Engkau Tuhan yang membuka pintu-pintu pertobatan. Daerah-daerah yang masih tertutup hati, yang masih keras, biarlah Kau bukakan Tuhan. Berikan hati sekeras batu intan kepada hamba-hamba-Mu, untuk tidak takut untuk menyampaikan kebenaran firman. Di tengah segala keterbatasan, di tengah segala pergumulan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam keluarga mereka, dalam keuangan mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka Tuhan, dan kami percaya anak-anak mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya, terkhususnya hamba-hamba Tuhan yang tersandung oleh masalah hukum karena menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan kepada keluarga mereka. Ketika keluarga mereka harus mengalami intimidasi, keluarga mereka harus mengalami ejekan, keluarga mereka harus mengalami cemoohan, kuatkan hati mereka. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus membela setiap hamba-hamba-Mu dan keluarga hamba-hamba. Bapa di surga, ampuni kami jika dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ada iri dan dengki, ada perselisihan. Biarlah kami memiliki hati nurani yang murni. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu agar mereka tidak hanya sekedar suka memilih khotbah-khotbah sesuai dengan keinginan hatinya yang menghibur hatinya,
Tetapi Tuhan, mereka dewasa, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu ke arah pribadi-Mu sendiri, Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dalam kasih setia-Mu. Berikan roh pendoa bagi setiap kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki, Engkau menjadi pohon terbanding kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah anak-anak muda, Engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, jalan Israel, jasmani rohani. Persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha yang percaya. Sama-sama katakan amin. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau darahmu yang tak ternilai, yang ku pilih dan ku hargai. Yesus Engkau Engkau bumi, Yesus Engkau bumi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.